Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormati kita muliakan bersama Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah serta bapak-bapak labai. Yang terhormati kita muliakan bersama bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita itu dalam naungan rahmatnya Allah serta ridhonya baik di dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada sedikit penjelasan tentang kalam hikmah yang ke-10 dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah sebagai hadap kita kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kalam hikmah yang ke-10 itu sangat pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwaru qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Mendapat kita artikan di situ. Al-a'mal, amal itu artinya banyak amal, banyak pekerjaan. Jadi amal-amal itu semata-mata bentuk yang tampil, semata-mata bentuk yang tampil, yang tampak ya. Kemudian adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas atau cahaya ikhlas. Sir ikhlas atau cahaya ikhlas, rahasia ikhlas. Nah, jadi di situ Imam Ahmad Ibnu Athaillah dia menjelaskan kepada kita semua ini bahwa segala amal, al-a'malu suwaru qa'imah. Jadi amal-amal adalah gambaran sesuatu yang tampak, yang tampil, yang berdiri. Nah, jadi misalnya seseorang sholat, nah sholat kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, kan tampak ya. Amal-amal yang tampak. Nah, kemudian kita sedekah, berikan duit, tampak, amal yang tampak. Kemudian kita berpuasa, tampak juga dengan menahan rasa lapar, dapat dilihat, diberi makan, nggak mau makan, bukan karena dia sakit. Nah, kemudian pergi haji, keliling Ka'bah dan sebagainya, ia tampak. Nah, jadi amal-amal yang tergambar tampak di sini sebenarnya yang membuatnya bisa tampak itu adalah ruh, yang membuat dia bisa melakukan segala sesuatu yang jadi tampak itu sebenarnya ada yang di dalamnya yang membuat dia bisa bergerak, bisa nampak, yaitu ruh mendalam perbuatan. Tetapi ruh dari amal itu menurut Ibnu Athaillah adalah ikhlas. Nah, ruh amal. Jadi yang amal-amal yang tampak bentuknya tadi ya, sebenarnya yang menghidupkan amal tadi adalah hadirnya sir
ikhlas, hadirnya cahaya ikhlas. Nah, jadi amal baru bisa bermanfaat ia adalah adanya ikhlas. Amal yang tak bermanfaat yang tidak ikhlas. Nah, jadi ibaratnya mun kita beramal, amal apa aja banyaknya amal kita, tapi tanpa dibarengi oleh ikhlas berarti amal tanpa ruh namanya. Amal tanpa ruh. Ruhnya ialah yang disebut dengan ikhlas. Nah, amal tanpa ruh. Banyak deh yang kita beramal tanpa ruh ya. Kelihatannya karena dia mantap, tapi sekalian mudah maksudnya aku tuh nah, jadi di sini. Nah, menurut para ulama sufi ada 3 tingkatan ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu artinya amal ibadah yang tidak tercampur. Tidak tercampur, ibarat emas yang murni 24 karat emas murni. Jadi tidak tercampur kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhlas namanya. Tetapi ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan orang awam ikhlasnya, yang kedua tingkatan orang khawas, kemudian yang ketiga ikhlasnya tingkatan orang khawasul khawas. Ada 3 tingkatan. Tapi semuanya mengacu kepada ikhlas. Mengacu kepada ikhlas. Nah, yang pertama ikhlasnya orang awam. Jadi ikhlasnya orang awam itu dia beribadah kepada Allah, tapi ada efek samping, ada keinginan yang nak diinginkannya selain dari Allah. Dia memang tertuju juga ibadahnya kepada Allah, tapi ada keinginan selain dari dia, ada keinginannya untuk selain Allah. Nah, misalnya banyak ilmu-ilmu apa orang bahasa gitu lah, ilmu hikmah, nak jadi jago, nak jadi hati gitu. Dia kan ya ngamalkan anak juga, sholat juga kan dia ngamalkan ayat-ayat Quran juga, kemudian kadang-kadang ngamalkan la ilaha illallah, ujungnya biasanya diberi berkat kata la ilaha illallah. Jadi juga tanah tibok ndak ada apa-apa. Kayak basi di pangkongkannya bengkok basi. Nah, jadi juga beramal dia memang untuk Allah, tapi ada efek samping untuk supaya jadi kapal, sebagai pendinding, sebagai jadi apa dan sebagainya. Maka ya ikhlasnya tingkat orang awam. Nah, dapat pahala tidak terlalu besar, karena dah diambil di dunia. Barangkali 60% lah dia dapat, karena dia tidak murni 100% tertuju kepada Allah, tidak murni. Nah, itulah yang kena banggakan dia kan ya. Nah, kau masuk tarekat ini udah sampai kemana tingkatanmu? Mungkin iya baru tingkat orang awam masuk tarekat. Dah melihat ajin tak kau ya? Nah, tujuannya berzikir, lalu nak melihat ajin. Orang yang carat nak melihat Allah ya, dia lalu carat melihat ajin. Nah, iya ikhlas juga karena dia tertuju kepada Allah, tapi ikhlasnya ya tidak murni, ada efek samping juga. Nah, jadi tidak murni, tidak dapat nilai 100. Mun dia terhenti kesi dalam beramal, maka gugur nanti amalnya. Kalau dia terhenti kesi itu oleh, jadi akhirnya sampai dapat kita maklumkan. Misalnya kita pergi di suatu tempat, orang yang paling kita muliakan, orang yang paling kanak-kanak lahnya, dah kita pergi ke dah semudah rumahan pasar, rumahan ada deh gitu pengawalnya ramai,
Kak ye perempuan pelayan yang ramai. Tujuannya memang nak pergi main di rumah anak ye. Mah bos lah udah ye. Udah sampai di rumah bos. Masih lokasi rumah bos belum manoong di pintunya baru dia anak di pagarnya. Dah jumpa satpam dan sebagainya. Kemudian banyak yang kerja di sini. Kemudian dah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata bos. Silakan duduk. Gasaan perhatiannya ya, bukan kepada bos tolen. Nak melihat rumah bos. Kak yang tukang layani itu, mundi lagi yang cantik. Oh, cantik nih. Jadi dia terpesona kepada selain dari bos. Seandainya bos tahu marah bos ya. Ngidamkan ini dan sebagainya. Nah, dia memang nak tujuan ke bos, murni juga ke bos, tapi ada efek sampingnya tadi sebagai penggembiranya. Maka amal ibadahnya ikhlasnya hanya tingkat orang awam. Gimana nilainya? Sebanyak dia ingat, sebanyak dia tulus dengan bosnya, iyalah nilainya. Misalnya 60% tulus dengan bosnya, ya 60% dia dapatnya. 40% tadi yang lain-lainnya. Layau. Jadi tingkatan ikhlas. Di dalam Al-Quran, dalam hadis pun banyak seperti contoh misalnya apabila orang berpuasa, maka kan puasa kadang-kadang membuat menjadi sehat. Sumu tasihhu, kata Rasulullah. Berpuasalah kamu akan sehat. Lalu kita termotivasi dengan dia puasanya, tapi dalam hati untuk nyuruh sehat. Jadi konsentrasi kita kepada Allah tidak murni 100%, mungkin 60 atau 70 jam. Yang sisanya untuk minta kesehatan kepada Allah. Maka ibadah kita tingkatan ikhlasnya masih orang awam. Dia bilang Rasulullah tidak nak dia. Memang dia mengajarkan kepada umatnya, tapi dia tidak lagi berlaku untuk dia. Hanya kepada Allah. Jadi ia tingkatan. Awalnya kita memang seperti lah awalnya, tapi mendapat nanti meningkat. Yang kedua, ikhlasnya orang khawas. Orang khawas itu ikhlasnya udah meningkat daripada ikhlas orang awam. Kalau orang awam ada efek samping tadi. Ada kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya dibolehkan. Tetapi dia tidak murni untuk ibadah kepada Allah. Tapi tingkatan kedua itu orang khawas dan tidak lagi untuk efek samping. Dia pergi kepada tempat bos, memang bosnya yang nak denokkannya, yang lain tidak didulikannya, walaupun dikalihinnya tidak direspon lah. Kemudian tadi berpuasa tidak untuk sehat ya. Cuma mana Allah nyehatkan, alhamdulillah katanya. Mana Allah nak masih sakit menyakitkan aku, tidak masalah. Yang penting aku ibadah puasa kepada Allah. Ada juga dia ibadah yang lain murni kepada Allah. Hanya aja dia itu masih ada sifat kemampuan diri sendiri. Bukan murni datangnya dari Allah. Dia beribadah tujuannya hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tujuannya pokoknya aku beribadah untuk Allah. Untuk Allah. Aku nak mengagungkan Allah. Sama dengan orang ngomong kita harus menolong agama Allah. Padahal Allah tidak perlu nak ditolong agama. Ya kita yang tak tolong. Tapi bahasanya seperti itu. Jadi orang yang semacam itu
ibadahnya murni kepada Allah, nilainya lebih tinggi daripada yang tadi. Boleh jadi dia dapat 80 lebih atau dapat 90 nilai anaknya. Cuma kelemahannya dia masih menganggap bahwa dengan usaha-usaha dengan ibadah-ibadah ialah maka dia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia kena protes, kena kritik oleh tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Apa tingkatan yang ketiga? Tingkatan ikhlasnya orang khawasul khawas. Tingkatan orang khawasul khawas, tingkatan yang tertinggi. Jadi tingkatan yang ketiga itu, tingkatan yang ketinggi itu khawasul khawas, khawasul khawas. Nah, tingkatan yang itu dia udah malu mengatakan bahwa dirinya itu beribadah kepada Allah. Malu untuk menganggap bahwa dia itu beramal untuk Allah, dia malu nyebutnya. Apalagi nak minta yang efek-efek tadi selain dari Allah, si lalu aja dia. Misalnya sholat duha supaya kalau dapat masuk di pintu surga, pintu duha di surga, dia dah lagi seperti ye. Bukan dia tidak mau, dia dah tidak lagi mengingat seperti ye, karena dia malu kepada Allah nak minta. Karena ibadahnya itu pun datangnya dari Allah, pertolongan Allah. Misalnya dia nak beribadah supaya dapat rezeki yang besar, maka dia pun dah tidak lagi berkeinginan seperti ye. Kemudian untuk mengagungkan Allah, dia pun dah tidak lagi berkeinginan seperti ye, karena dia sudah menganggap dirinya tidak beribadah, karena ibadahnya adalah semuanya datangnya dari Allah. Ayalah makna dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah. Jadi dia dah tidak menganggap. Dalam pelajaran ma'rifat yang beribadah dan yang diibadahi adalah Allah, yang disembah dan yang menyembah adalah Allah. Jadi semuanya Allah dah dia, tapi bukan dia jadi Allah. Jadi semuanya diberikan milik dari Allah. Jadi ibadah menjadi miliknya Allah. Nah, orang itu pemalu deh, malu karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu semuanya datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, apa yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, kerja ini, kerja itu, yang ciptakan kita melakukan ini Allah ya. Maka dia berani mendahkan bahwa dia beribadah. Orang syariat masih bisa yang menganggap bahwa yang ibadah ya sampai ya kami lah, sampai aja tidak kami yang tukang lakukan katanya. Tapi menurut dia dan dia tidak mampu deh. Jadi ia dah tingkatan yang tertinggi. Jadi ibadahnya hanya adalah milik Allah aja. Sholat ibadahnya milik Allah, pahalanya ya milik Allah. Dan Allah berikan ke dia alhamdulillah, tidak masalah. Dia udah tingkat ridho kepada keputusan Allah. Jadi tingkatan tertinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan amal yang tampak kita lakukan, ruhnya ia adalah ikhlas. Mun yang tampak tidak ada ruh, berarti tidak ikhlas. Boleh aja lah kita itu beramal mungkin tingkat 1 dulu pun dah pakai lah. Ada efeknya kan.
Kemudian lama-lama nanti kita tingkatkan jadi tingkat kedua. Nah, tingkat kedua itu udah besar pahalanya, luar biasa. Karena dia tidak ada menginginkan kepada yang lain, hanya cinta kepada Allah aja. Nah, tapi sayang dia ada keinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak diagungkan itu tidak masalah. Si dunia orang tidak mengagungkan Allah, Allah tetap agung, berbeda dengan kita. Seluruh Indonesia kita nak menurunkan presiden, seolah bisa turun. Cuma tidak sampai se Indonesia, kan gitu. Tapi menurut Allah tidak bisa. Allah tetap. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga itu yang tertinggi. Dia udah tidak berani, dia udah malu karena segala-galanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itulah yang disebut dengan fana dalam pelajaran makrifat. Fana fi sifat. Segala sifatnya udah menjadi sifatnya datangnya dari Allah, segala sifatnya. Kemudian af'alnya datang dari Allah. Asma'nya datang dari Allah. Wujudnya pun wujud datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang intisari yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tentang ruhnya amal ibadah adalah rahasia. Apa bahasa kita apa? Hadirnya sir ikhlas, hadirnya rahasia atau cahaya ikhlas. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita beramal, mudah-mudahan tingkat kedua, tingkat tiga lebih bagus. Artinya ya sana sebenarnya teorinya sana. Kerajaan aja sama dengan ngerajakan kita buang kotorannya dalam dengan aja ya. Berapa orang kita mengeluarkannya air kan anak air kancing itu berapa dalam kita hitung aja dalam beramal-amal. Tidak perlu hitung banyak-banyak. Karena yang tukang itu udah hadir, yaitu Allah lewat para malaikatnya. Yang membalasnya udah hadir, yaitu lewat para malaikat. Kita udah akan memberes nanya sebenarnya, tapi masih suki kita nak mungkin untuk waktu bagi tidak percaya dengan Allah, jadi tidak percaya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlasnya sampai tingkat ketiga, sehingga